Keluaran 20 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-11. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian firman Tuhan. Terima kasih yang berbahagia kita yang sudah mendengar firman Tuhan, memelihara dan melakukan dalam hidup kita. Hari ini. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, tema yang akan kita renungkan bersama adalah memelihara dan menguduskan Sabat. Minggu lalu kita berbicara tentang gereja. Kita berbicara tentang gereja yang hidup, gereja yang bertumbuh dan terus. Dan kita ketahui bersama bahwa berbicara tentang gereja bukan berbicara tentang gedung. Berbicara tentang gereja bukan berbicara tentang organisasi, tetapi berbicara tentang gereja, berbicara tentang orang. Orang yang mana? Orang yang dipanggil, orang yang dikuduskan Tuhan untuk memuliakan nama. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih, salah satu cara untuk kita bertumbuh atau salah satu cara untuk gereja itu dapat bertumbuh adalah dengan memelihara dan menguduskan hari Sabat. Ini dua kata yang saya mau angkat di sini, memelihara dan menguduskan. Tidak hanya memelihara, tapi harus juga menguduskan. Banyak orang memelihara, tapi tidak menguduskan hari Sabat. Nah, Bapak-Bapak, saudara terkasih, kita tahu bersama bahwa hukum Sabat itu sangat dipatuhi oleh masyarakat Yahudi. Hukum Sabat itu sangat dipatuhi. Orang yang melanggar Sabat itu berakibat sangat fatal karena hukumannya tidak main-main. Bapak-Mama, dalam pembacaan kita menjelaskan bahwa mengapa kita perlu menguduskan hari Sabat. Ayat yang ke-11 menjelaskan kepada kita, 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan berkata hari Sabat dan menguduskan. Ini berarti Sabat itu bukan dilakukan semata-mata waktu Musa menerima 10 perintah Tuhan, tetapi jauh sebelum itu Tuhan telah memerintahkannya. Karena apa? Yang dia lakukan menciptakan langit dan bumi ini, dan 1 hari dia khususkan untuk menguduskan semuanya. Di dalam Kejadian 2 ayat 1 sampai 3 kata demikian. Demikianlah diselesaikannya langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah Dia pada hari ke-7 dan segala pekerjaan yang dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Pada hari itulah Dia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Karena itu Bapak-Bapak, saudara-saudara, satu hal yang perlu kita ketahui, Sabat Yahudi itu berbeda dengan Sabat Kristen sekarang. Sabat Yahudi itu terjadi hari Sabtu. Sampai sekarang ada gereja yang masih
bergereja dengan hari Sabtu. Ada yang tahu? Mereka masih memelihara hari Sabat itu. Tapi kenapa kita Kristen kemudian bergereja atau berbakti tidak lagi pada hari Sabtu, tapi pada hari Minggu? Ini semua berasal dari Kristus. Waktu Kristus mati dan Kristus bangkit, itu menjadi patokan. Memang orang Kristen Protestan, tidak Protestan, semua orang Kristen yang meyakini bahwa kebangkitan Kristus itulah menjadi patokan, sehingga sahabat yang adanya Sabtu itu kita rayakan atau kita lakukan pada hari Minggu. Seperti pada Kisah Rasul pasal 20 ayat yang ke-7 dikatakan di sana dalam bagian pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti. Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena dia bermaksud berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Yang saya garis bawahi di situ pada hari pertama minggu itu. Kepada jemaat di Korintus juga Paulus berkata, pada hari pertama dari tiap-tiap minggu hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpan di rumah supaya jangan mengumpulkan. Itu baru diadakan kalau aku datang. Di sini kita melihat bahwa setiap minggu atau hari pertama Sabat hari Sabtu, di sini kejadiannya hari pertama berarti hari Minggu. Nah, ada seorang bapak gereja namanya Timotius, dia berkata begini, menganggap hari pertama, hari kedua, hari kebangkitan menjadi hari pertemuan minggu sebagai identik. Hendaklah dalam Kristus memelihara hari Tuhan. Karena itu, Bapak Mama, saudara-saudara, kita dapat melihat mengapa kita sampai sekarang tidak memelihara hari Sabtu, tapi sudah hari Minggu. Ini berpusat dari kebangkitan Kristus. Nah, Bapak Mama, saudara-saudara, mari kita perhatikan dua hal terkait dengan Sabat ini. Yang pertama, di dalam Sabat ada larangan, tapi juga ada keharusan yang harus dilakukan. Yang pertama, kita melihat larangan. Bapak Mama, di dalam Sabat itu tidak boleh melakukan pekerjaan sehari-hari. Di dalam Sabat tidak boleh melakukan pekerjaan sehari-hari. Kalau kita belajar tentang hukum Taurat, khususnya tentang hukum Sabat, itu kurang lebih 39 aturan yang diterapkan. Namun Bapak Mama sewaktu-waktu mereka kemudian menambahkan lagi aturan-aturan yang sifatnya mengikat seseorang, seolah-olah dia tidak bisa bergerak pada hari itu. Contoh, melakukan perbuatan baik pada hari Sabat, itu pun tidak boleh. Kita melihat di dalam catatan Injil, orang Farisi pernah protes dengan Tuhan Yesus dan murid-muridnya ketika murid-muridnya memikir gandum pada hari Sabat, dan itu dianggap melanggar hukum Sabat. Tidak hanya itu, Bapak Mama, bahwa mereka juga pernah protes Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Mengapa sampai ada protes seperti itu? Karena memang bagi mereka Sabat itu istirahat. Mau ada orang sakit, mau ada orang yang sekarang di situ, pokoknya aturannya adalah tidak boleh bikin apa-apa.
Dia adalah Tuhan yang harus disembah. Karena itu teman-teman, kita dapat melihat satu pola bahwa di dalam perjanjian lama, Sabat itu bersifat sangat ketat, mengikat secara fisik dengan segala macam aturan. Namun yang Yesus Kristus ajarkan kepada kita bahwa aturan yang bertentangan dengan hukum kasih itu perlu ditinggalkan. Sahabat itu bukan berbicara tentang aturan fisik, hanya berbicara tentang berhenti lakukan segala sesuatu. Tetapi sabat itu berbicara tentang satu keharusan. Larangan ada, tapi ada keharusan. Kita akan belajar keharusan yang harus dilakukan pada hari Sabat. Yang pertama, harus masuk dalam rumah ibadah. Ini keharusan. Keharusan Sabat adalah harus masuk dalam rumah ibadah. Tuhan Yesus melakukannya. Setiap Sabat dia masuk dalam rumah ibadah, bahkan itu menjadi kebiasaannya. Dalam Lukas 4 ayat 16 memberikan keterangan di sana begini. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadah lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Jadi kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk di rumah ibadah. Ini keharusan yang harus dilakukan oleh setiap orang percaya untuk memelihara dan menebuskan Sabat. Kita harus masuk dalam rumah ibadah. Bapak-bapak, ini menjadi catatan penting karena ada orang yang tidak suka datang, ada orang yang tidak senang hadir dalam gereja semacam ini. Orang berkata begini, toh saya tidak ke gereja, tapi saya ikut gereja secara online. Sekarang, kalau dulu saya tidak gereja, tapi saya ikut gereja melalui radio dan lain sebagainya. Saya tidak gereja, saya ikut dari YouTube. Jadi saya tidak perlu ke gereja. Bapak ini pengecualian untuk kita tahun berapa? 2000 kalau kita sampai kasus COVID itu. Tapi kita perhatikan di sini anjurannya, keharusannya bahwa memelihara hari Sabat itu perlu ada di dalam rumah Tuhan. Kalau sekarang rumah Tuhan itu tempat yang dikhususkan Tuhan itu adalah gereja. Orang Yahudi adalah sinagog. Nah, coba kamu berpikir ini dengan baik. Tuhan menentukan satu tempat. Tuhan meneruskan tempat itu untuk kita berjumpa bersama-sama. Dan Tuhan menyuruh untuk memelihara. Ini bukan berarti doa di rumah tidak manfaat. Ini tidak berarti bahwa doa di rumah Tuhan tidak terima. Tapi ada satu hari yang Tuhan khususkan bagi kita untuk datang dalam rumah Tuhan. Satu hari dikhususkan Tuhan. Ulangan 12 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Ulangan
dikatakan ada tempat yang dipilih Tuhan. Tempat itu kamu harus cari dan ke sana kamu harus pergi. Karena itu Bapak pikirkan ini dengan baik. Harus masuk rumah Tuhan, harus datang pada rumah Tuhan. Kalau demikian, kamu mau berbakti di rumah lewat YouTube kah, lewat TV kah, lewat Facebook kah? Menurut ayat ini, kamu sedang tidak menggunakan hari Sabat. Yang kedua, keharusan pertama tidak hanya masuk ke rumah ibadah, tapi keharusan kedua adalah beribadah kepada Allah. Ini penting. Kita bisa saja datang di rumah Tuhan. Kita bisa saja hadir dalam setiap kali kebaktian. Kita bisa saja setia dan tidak pernah bohong untuk hal ini. Tapi pertanyaannya, kehadiran kita adalah untuk beribadah kepada Allah atau hanya sekedar setor wajah? Ibrani 12 ayat 28 dan 29. Ibrani 12 ayat 28 dan 29. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, maka kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Coba renungkan ini dengan baik. Beribadah kepada Tuhan menurut cara yang berkenan kepadanya. Tidak hanya itu, tapi dengan hormat kepadanya. Kita masing-masing ditegur saat ini. Waktu kita datang dalam rumah Tuhan, hati kita, pikiran kita, motivasi kita ada di mana? Kalau kita datang dengan tidak sikap hormat kepada Allah, kita sedang tidak menguruskan bangsa. Kalau kita datang kepada Tuhan dan kita tidak menyembah Dia, maka kita sedang tidak memelihara dan menguruskan sahabat. Ingat Dia Allah. Dikatakan di sana dalam pembacaan kita ayat yang ke-29 tadi kita, Dia Allah adalah api yang menghanguskan. Dia Allah adalah Tuhan yang mengenal setiap hati kita. Maka firman-Nya berkata bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Karena itu Bapak-Bapak saudara-saudara, marilah kita mengoreksi hati kita. Ini menjadi motivasi kita. Waktu kita datang berkumpul dalam rumah Tuhan, pikiran kita, motivasi kita seperti apa? Waktu kita duduk, waktu kita menyanyi memuji Tuhan, itu seperti apa? Waktu kita mendengar firman Tuhan, adakah rasa hormat di dalamnya? Waktu kita memuji Tuhan, ada rasa hormat di dalamnya atau rasa masalah? Bapak-bapak menjadi satu kebiasaan kita. Kalau orang besarkan, itu hanya sekedar menyampaikan sepatah dua patah kata. Kita begitu antusias untuk mendengar. Bukan saja itu, dia mau menyampaikan pidato 10 atau sampai 1 jam sekali, namanya orang besar. Kita pasti sangat serius untuk mendengar.
apalagi kita diberi kesempatan untuk ada di depan. Kita begitu serius. Contoh, kita diberikan kesempatan untuk dapat menyampaikan suara kita kepada masyarakat kepada bupati misalnya. Kita diberikan kesempatan untuk wawancara dengan bupati. Wah, yang pertama-tama kita akan perhatikan bagaimana penampilan kita waktu berjumpa dengan bupati. Kita mungkin pikir harus cari pakaian adat terbaik untuk berjumpa dengan bupati. Kemudian kita akan mempersiapkan hati kita dengan baik supaya sebentar kalau ngomong dengan bupati itu nyambung, enak. Tapi coba kita pikir waktu kita mau datang ketemu Tuhan dalam rumah Tuhan. Coba pikir, tidak perlu berdoa. Pokoknya siap saat datang sudah di gereja. Sudah perlu siap apa? Datang sesudah. Sehingga risikonya apa? Kita datang dengan kosong, pulang dengan kosong. Datang langsung mulai lagu pertama, kita sudah menanggung upaya-upaya sampai pulang. Tidak ada satu kerinduan kita, tidak ada satu hati di mana dia diberkati. Kita diberkati dengan pujian Tuhan, tidak diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Bahkan waktu khotbah kita sudah mulai berpikir, khotbah ini pasti keker beta, khotbah ini pasti sindir beta, khotbah ini pasti suka bersalah. Tapi dia tidak pernah menemukan sukacita dalam pujian Tuhan, tidak menemukan sukacita di dalam mendengar. Karena itu Bapak-Bapak perlu kita keharusan untuk memelihara sabar tidak hanya sekedar datang dalam rumah Tuhan, tapi kita mau beribadah kepadanya, beribadah kepada Allah penuh dengan rasa hormat. Dan biarlah ini menolong kita semua untuk memeriksa waktu langkah kita datang dalam rumah Tuhan. Tidak hanya itu Bapak-Bapak, bahwa memelihara sabar itu tidak hanya sekedar berbicara tentang relasi kita dengan Tuhan dalam ibadah, tetapi datang dalam rumah Tuhan itu juga membangun persekutuan dengan saudara seiman. Jadi dalam rumah Tuhan kita berhubungan dengan Tuhan, tapi juga kita berhubungan dengan saudara seiman kita. Ada yang punya pengalaman tadi duduk di gereja, tapi pulang sudah tahu tadi dia pergi ke sapa ya. Tahu ya sampai datang gereja kosong. Kemana-mana di motor datang gereja masih syafaat sesudah. Bagaimana mau tahu datang gereja bolong jabat tangan yang pendeta sesudah pulang? Di dalam rumah Tuhan ini membangun relasi dengan Tuhan, tapi juga membangun relasi dengan saudara seiman. Setiap minggu dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu kita batasi satu dengan yang lain. Waktu hari Minggu jangan buru-buru pulang. Karena itu kita saling membangun relasi satu dengan yang lain. Kalau kita lihat jemaat mula-mula, wah itu luar biasa. Setiap minggu itu ada jamuan kasih. Ya. Kita sudah 12 tahun. Berharap satu waktu ada jemaat yang siapkan jamuan kasih datang. Saya berharap tidak ada yang buru-buru pulang. Hari ini kita berbagi kasih bersama-sama. Ya biar kue satu potong, 2 potong, mari kita menikmati. Tapi kita mungkin biasa ada jamuan kasih. Makan juga kita makan di teras sana. Semua di dalam gereja sambil baca satu dengan yang lain. Kita tidak mau tanya kabar, Bapak Orte apa kabar? Ini minggu sehat-sehat kok. Kita rasa itu sungkan sekali. Kita lebih pilih, jangan lihat saja. Waktu ada jamuan kasih, jangan sekali orang kita ngobrol satu dengan yang lain. Lebih memilih kita ada di luar sana. Mungkin ya, ini mungkin menurut saya. Mungkin ada kebutuhan khusus yaitu ortuanya
memang secara khusus ya tidak mau berlama-lama, apalagi tanpa dengan aturan gereja yang sudah dibuat, dilarang ada hubungan di dalam gereja, maka itu kesempatan yang pas. Nah, Bapak-Bapak yang pas dari itu, Bapak-Bapak, kita melihat bahwa memang ibadah Kristen itu menekankan kepada kita untuk membangun relasi dengan Tuhan, tapi juga membangun relasi sesama saudara seiman. Paulus memberikan teladan yang baik bagaimana ia menjaga persekutuan dengan saudara seiman. Dalam suratnya kepada Filemon 1 ayat 5 sampai 7, Paulus berkata begini, karena aku mendengar tentang kasihmu kepada semua orang kudus dan tentang imanmu kepada Tuhan Yesus, dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan ketentuan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasihmu sudah kuperoleh kebenaran besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah kau hidupkan, saudara. Pernah melihat di situ bahwa persekutuan di dalam iman itu mengerjakan sukacita. Persekutuan saudara seiman itu mengerjakan sukacita. Kiranya sejak ini mendorong kita untuk menjaga relasi kita di antara saudara-saudara seiman. Mari Bapak-Bapak, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita mungkin memelihara hari Sabat dengan kita setia, rajin, tidak bolos untuk datang gereja. Tetapi ingatlah, supaya jangan hanya memelihara, tapi kita perlu menguduskan. Menguduskan dengan apa? Beribadah kepada Dia dengan sungguh-sungguh. Menguduskan dengan apa? Membangun relasi di antara saudara seiman. Dan hal ini jangan dianggap remeh, Bapak-Bapak. Beta sudah gereja, beta sudah ikut kebaktian, asal beta sudah pencuri, asal beta sudah membunuh, asal beta sudah bersih. Kita menganggap bahwa dosa besar adalah dosa mencuri, dosa berzina, dosa membunuh. Kalau sudah ke gereja, itu bukan dosa besar. Dan Bapak mengingat bahwa di dalam perjanjian lama, orang yang tidak memelihara Sabat itu hukumannya hukuman mati. Keluaran 31 ayat 14 dan ayat 15. Haruslah kamu memelihara Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus lenyap dari antara bangsanya. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Hari orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, pasti ia dihukum mati. Bapak Mama saudara terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari biarlah ini memberikan pelajaran penting bagi kita. Kita dapat bertumbuh apabila kita melihat hari-hari ibadah kita. Seperti apa yang tadi Mas Pemimpin kita katakan, Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita sudah diberikan 6 hari untuk bekerja. Tuhan punya 1 hari. Tuhan punya 1 hari. Mari kita pakai 1 hari itu untuk pelihara dan menguruskan. Seseorang berkata begini, setelah melihat bumi atau dunia selama 6 hari, kita butuh 1 hari
lihat ke atas. Butuh satu hal. Kalau sekarang kita tidak perlu butuh satu hal. Kita biasa mulai kebaktian jam 7 dan selesainya itu ada di jam 8.30. Kadang-kadang sampai kecuali dari Kupang yang kaku. Tapi kadang-kadang kita tidak sanggup. Tidak perlu satu hari untuk kita pandang terus ke atas. Tapi toh begitu kita lalaikan. Mari bertumbuhlah dengan cara melihat hari-hari ibadah dan itu bersama kita. Untuk terus bertumbuh, berbuah dan bersinar bagi Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan untuk firman Tuhan pagi hari ini yang telah menegur kami, mengingatkan